Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Sacrifice of praise. I come into your presence. I come into your courts. I bring my heart to worship and thankful heart. You are good. You are great. I lift my heart, I lift my head to worship
memberitakan kematian Yesus dengan cara kita menikmati perjamuan yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Angkat roti dengan tangan kananmu, lebih tinggi dari kepala saudara. Bapak Ibu yang ada di rumah, di kota Anda masing-masing yang ibadah secara online, mari sama-sama angkat roti dengan tangan kanan. Malam saat Tuhan Yesus sudah diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya, serta berkata, ini tubuhku yang terpecah-pecah, supaya tubuh saudara dan saya menjadi utuh, menjadi pulih. Bapak Ibu yang percaya, ini tubuh Tuhan Yesus. Mari ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang percaya, ini darah Tuhan Yesus. Ambil dan minum dengan hormat dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan, naikkan syukur. Bapak Ibu bisa buang di kantong plastik yang ada, bisa dibawa ke tempat sampah, atau Anda kantongi lebih dulu, nanti saat kita pulang kita boleh membuang ke tempat sampah yang disediakan. Berapa banyak yang mau terus membangun tahta buat Tuhan bersemayam di tempat ini, di gereja kita. Dua hal, yaitu worship, ucapan syukur yang keluar dari hati dan bibir yang memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, waktu kita memberitakan kematian Tuhan. Jangan ada keluh kesah. Ingat, keluh kesahlah yang membuat bangsa Israel tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Tapi waktu mereka mengganti dengan ucapan syukur, dengan worship, dan mengangkat tabut Tuhan, yaitu memberitakan kematian Tuhan, negeri perjanjian mereka rebut. Mari angkat tangan saudara, naikkan syukurmu untuk tubuh, untuk darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari angkat tangan sama-sama, naikkan syukur.
Yang di rumah, mari kita mengangkat tangan dan katakan kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Haleluya. Dan semua yang siap diberkati dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin. Lebih mantap lagi katakan amin. Amin. Tepuk tangan paling meriah. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom Aleichem. Wow, gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Yang di rumah juga bagaimana kabarnya? Sama-sama katakan, tidak ada harapan untuk apa? Sakit. Tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Berbunyi demikian, sesungguhnya saudaraku, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Udah ada yang amin. Katakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Apa yang saudara dan saya percayai, saudaraku, itulah yang akan menjadi kehidupan kita. Kita percaya kepada siapa? Anak domba Allah yang mati buat saudara dan saya. Nah, dengarkan baik-baik saudaraku bahwa orang benar yaitu Anda dan saya akan hidup oleh percayanya. Apa yang Anda percayai hari ini? Siapa yang percaya musim pandemi telah berakhir? Terjadilah kepada saudara. Tepuk tangan paling meriah bagi kita. Siapa yang percaya bahwa ini adalah musim yang baru, musim kemenangan, musim penuaian besar, musim kemakmuran? Yang percaya tepuk tangan paling meriah. Katakan haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita juga buka, saudara. Ini yang dipercayai, kita mempercayai bahwa ini adalah musim yang baru. Nah, saya membaca seluruh kitab Yosua, saudaraku, ya. Dalam 2 hari ini saya membaca 24 pasal kitab Yosua secara pelan-pelan. Dan saya mendapati bahwa Allah yang berperang untuk orang Israel. Kalau Bapak Ibu melihat, coba baca kitab Yosua secara perlahan dari pasal pertama sampai pasal ke-24. Ada 24 pasal dalam kitab Yosua. Saya boleh memberi kesimpulan bahwa Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang berperang. Katakan dengan saya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Yosua dan seluruh Israel? Hanya satu, percaya. Waktu saudara dan saya percaya Tuhan yang berperang. Dan kalau Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Nah,
Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yosua selain percaya? Yosua membangun tahta mersisit, yaitu tahta kemurahan, tahta favor, tahta kasih karunia. Dengan cara apa? Yosua dan Israel membangun dua hal, saudara. Yang pertama adalah memberitakan kematian Tuhan. Kemanapun Yosua pergi melangkah, kemanapun saudaraku, bahkan saat mereka ada di depan sungai Yordan, mereka membawa hadirat Tuhan yang digambarkan dalam bentuk tabut Allah. Nah, saudaraku, para imam mengangkat tabut itu. Sebelum tabut itu ada, sebelum 4 kaki para imam nyemplung, sungai Yordan tetap sungai yang tidak terseberangi karena saat itu sedang banjir. Tetapi saudaraku, pada waktu keempat kaki imam itu, kalau hanya imam yang nyemplung tanpa tabut, tentu imam itu akan tenggelam. Tapi tabut Tuhanlah, kehadiran Tuhanlah yang membuat sungai terbelah. Tabut Tuhanlah yang membuat tembok Yeriko roboh. Tabut Tuhan juga, saudaraku, yang membuat bangsa demi bangsa yang ada di Kanaan ditaklukkan. Kita melihat dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedang dan bukan oleh panahmu. Saudaraku, sebelum orang Amori, raja Amori, bangsa Enak, orang-orang Kanaan, saudaraku, ditaklukkan, apa yang Allah lakukan? Allah mendahului melepaskan tabuhan. Allah melepaskan tabuhan yang membuat hati bangsa-bangsa itu tawar hati, kecut menghadapi Yosua. Saya percaya ini masa di mana saudara dan saya akan menuai besar-besaran. Yang percaya tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Nah, Anda lihat saudaraku, ayat yang ke-12 sekali lagi dikatakan, saudaraku, kemudian aku melepaskan tabuhan. Aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka. Jadi bukan pedang, bukan panah yang menghalau musuh-musuh Israel. Bukan pedang, bukan panah, bukan kekuatan Israel yang menghalau bangsa Enak, tetapi tabuhan dari Tuhan. Apakah tabuhan ini? Seperti suara yang membuat kegaduhan, seperti suara yang membuat tawar hati. Bahkan saudaraku, kalimat ini pertama dikatakan oleh bangsa Kanaan sendiri. Kita melihat dalam Yosua pasal yang kedua, saudaraku. Yosua pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang 11. Saudara, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa ia ini? Rahab. Ia berkata kepada orang-orang itu, 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat berikutnya 10, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 11, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika kami mendengar itu, 1, 2, 3. Tawarlah hati kami, jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di bumi di bawah. Saudara, tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Bangsa raksasa sudah tawar kecut hati menghadapi Yosua, patah semangatnya. Ketika mereka mendengar, bukan mendengar kehebatan Israel, tapi mendengar kehebatan Allah Israel. Anda dan saya punya Allah yang dahsyat.
Yang mengerti katakan yes. Lebih hebat dari semua krisis, lebih hebat dari semua musim, lebih hebat dari semua virus. Itulah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sama disebut haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam memasuki musim yang baru? Ingat, hambaku Musa telah mati. Musa memimpin bangsa Israel dengan tongkat, tetapi Tuhan memakai Yosua, yaitu membawa hadirat Tuhan memasuki kota demi kota, bangsa demi bangsa. Kalau Anda sekali lagi mungkin, grup Khatam Alkitab sedang ada di kitab Yosua, Anda melihat sekian kota, sekian dengan desa-desanya, sekian raja, satu persatu mereka takluk, mati, semua ditaklukkan. Siapa yang berperang? Aku mengirimkan terlebih dulu tabuhan untuk menghancurkan semangat, dan saudaraku, Allah yang berperang. Saudara dan saya tinggal mengambil kemenangan itu. Yang mengerti katakan yes. Nah, maka Bapak Ibu hari ini jangan khawatir, jangan takut. Dalam Bilangan 24 ayat 13 dan 14 kita selanjutnya kita membaca. Ya, waktu kita terbatas, kita tadi banyak nyembah Tuhan. Sengaja saudara saya mau supaya sebab memang ini yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita membangun tahta? Hanya dua hal. Beritakan kematian Tuhan lewat perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, dan apalagi saudaraku, ucapan syukur. Orang yang bisa bersyukur, orang yang percaya. Orang yang gak percaya gak bisa bersyukur. Waktu mereka ada di padang gurun, mereka mengeluh karena tidak percaya. Waktu mereka di depan Laut Teberau, di belakang Mesir, mereka gak bisa bersyukur karena tidak percaya. Pada waktu mereka saudaraku mendapati di padang pasir tidak ada air, mereka mengeluh, mereka mengomel karena tidak percaya. Orang yang percaya pasti bisa bersyukur. Maka orang benar hidup karena percayanya. Percayakah Anda bahwa Allah kita, Allah semesta alam, Allah di atas langit, Allah di bawah bumi? Rahab, orang kafir saja bisa mengatakan demikian. Maka saudaraku, banyak orang berpikir, maka saya katakan gini, iman tanpa perbuatan mati. Ingat, saya udah pernah khotbah itu, betul. Tapi apakah yang dilakukan Rahab itu perbuatan baik? Yang dimaksud iman tanpa perbuatan mati bukan perbuatan baik, tapi perbuatan iman, saudara. Apa yang dikatakan Rahab? Rahab mengkhianati negerinya sendiri. Rahab mengkhianati bangsanya sendiri. Apakah itu dikatakan baik? Tidak. Ini perbuatan yang tidak bermoral, karena dia mengkhianati bangsanya sendiri. Dia tidak menyerahkan pengintai kepada rajanya yang mencari pengintai Israel. Ada dua pengintai, saudaraku, yang nginep di rumah Rahab yang di dalam tembok itu. Saat kemudian, saudaraku, orang-orang kerajaan Yeriko bertanya, di manakah pengintai itu? Serahkan kepada kami. Rahab berbohong. Saudaraku, di dalam pandangan bangsa Yeriko, Rahab berkhianat. Tapi dalam pandangan orang Israel, inilah iman. Yakobus mengatakan, karena imanlah, maka Rahab menerima kehormatan sebagai salah satu dari pahlawan iman yang tercatat dalam etalase iman Ibrani pasal yang 11. Jadi yang dimaksud perbuatan, sekali lagi, bukan sekedar perbuatan baik, tapi perbuatan iman. Abraham apakah bisa dikatakan perbuatan bermoral? Dia menyerahkan anaknya untuk disembelih. Dia menyerahkan anaknya, saudara, dan dia membohongi istri dan anaknya untuk dia akan menyembelih Ishak. Tetapi Allah menghitung itu sebagai iman. Beriman tanpa perbuatan mati. Ingat, orang benar hidup karena percayanya. Anda dan saya orang benar hidup karena iman. Dan iman kita, ingat, sebelum kita melangkah itu bukan iman. Saudaraku, waktu sungai Yordan terbelah karena ada orang yang percaya dan melangkah. Melangkah adalah perbuatan iman. Imannya adalah percaya Allah yang akan membelah sungai Yordan. Langkahnya adalah mereka melangkah ke sungai Yordan terbelah. Saya percaya kita melangkah untuk beribadah. Saudaraku, karena apa? Kita mempercayai saat kita melangkah, Allah yang berperang untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Sangat ironis kalau kita berani ke pasar. Sangat ironis kalau saudaraku kita berani ke pasar burung, saudaraku. Ya, tadi Ko Wewe sharing sama saya,
Saudaraku, di pasar burung gak ada SOP seperti ini. Bahkan banyak yang gak pakai masker. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang berani ke pasar burung. Banyak dari kita, saudaraku, ya berani bekerja, ketemu dengan banyak orang. Banyak dari kita, saudaraku, berani kumpul-kumpul, hai. Tetapi kenapa ibadah kita gak berani? Orang benar hidup karena percayanya. Amin? Katakan amin. Orang benar hidup karena apa? Percayanya. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan apa? Banyak orang berpikir, waduh, lu gak bikin baik. Ngapain lu ke gereja tapi lu gak bikin baik. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Sebab perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Perbuatan iman kitalah yang menyelamatkan kita. Yaitu perbuatan iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang kita percayai. Apa perbuatan iman kita? Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan kita beribadah seperti ini. Inilah perbuatan iman menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Ayat 13. Ayat 13 mengatakan demikian. Bilangan 24 ayat yang ke-13. Demikian, sekalipun Balak memberikan kepadaku, bilangan 24, Yosua 24 ayat 13. Yosua 24 ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh. Baca sama-sama. Negeri yang kamu peroleh tanpa, lebih keras, tanpa, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi juga kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Siapa yang memakannya? Amin. Siapa yang membangunnya? Tuhan memakai hambatan, tantangan, raksasa bukan untuk mempersulit saudara. Belajar percaya. Saudaraku, di tengah suasana di mana orang berkata ini tidak baik, saya tetap berkata Tuhan itu baik. Katakan amin. Di tengah orang berkata ini musim krisis, ini musim begini, saya tetap berkatakan God is good all the time. Allah kita Allah yang tidak berubah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata pada waktu, dari sini bangsa Israel yang dulu-dulu berkata, waduh kita gak bisa menaklukkan Kanaan. Karena di Kanaan ada bangsa raksasa. Mereka akhirnya kecelek. Mereka akhirnya kecelek. Kenapa? Ternyata raksasa-raksasa itu diizinkan Tuhan hidup. Bukan untuk mempersulit mereka. Karena Tuhan tahu. Kalau Israel yang berperang melawan raksasa, Israel kalah. Sebab aku sendiri, kata Tuhan, yang akan berperang. Mereka kubiarkan hidup untuk apa? Untuk membangun negeri. Tetapi kamu yang memperoleh tanpa susah payah. Untuk apa, saudaraku? Untuk membangun kota-kota. Dan kamu yang mendiaminya. Untuk apa? Membangun bukan kebun anggur. Artinya kebun dalam jumlah yang sangat banyak. Dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Tetapi angkat tangan saudara dan saya yang memakan hasilnya. Percaya, di musim yang baru ini saya yakin kita akan menuai dari apa yang tidak kita tanam. Bahkan kita juga akan menuai dari apa yang kita tabur. Saudara enggak nabur, Tuhan memberikan tuaian. Terlebih saudara nabur, Tuhan memberikan tuaian yang luar biasa. Katakan amin. Kita akan menuai. Saya percaya gereja BFA akan menuai 50.000 jiwa di Bandung. Saya percaya terjadi dalam nama Yesus. Dan kita juga akan menuai berkat kelimpahan, kemakmuran, kemenangan. Sebab dengar saudaraku, Tuhan yang melepaskan tabuhan, Tuhan yang berjalan di depan saudara, Tuhan yang berperang buat kita. Haleluya. Ayat 14. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, ini yang Tuhan mau. Ini saudaraku yang Tuhan mau. Inilah perbuatan iman yang Tuhan mau. Takutlah akan Tuhan. Bukan takut kepada corona. Bukan takut kepada krisis. Takutlah akan Tuhan. Dan baca sama-sama. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kemudian saudaraku, Yosua
jauhkanlah Allah yang kepadanya dan kepada nenek moyangmu yang menyembah Allah lain di Mesir. Sebab saudaraku, pada waktu mereka beranak pinak di Mesir, hukum Taurat belum ada. Mereka beribadah mengikuti Allah orang Mesir. Sebagian dari mereka tidak mempercayai Tuhan. Maka dikatakan beribadahlah kepada Tuhan. Hari ini, ingat Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Anda lihat postingan, coba kalau Anda boleh menengok ke belakang. Akhir Maret, awal April, Anda akan melihat postingan di Facebook, di semua media sosial yang mengatakan demikian. Kira-kira iblis kecelek. Dia pikir iblis berhasil. Gereja ditutup di mana-mana, tapi ternyata gereja dibuka di rumah-rumah. Tetapi hari ini, saudaraku, survei menjelaskan iblis mulai bersukacita karena banyak orang di rumah pun kurang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Banyak orang yang online pun sudah mulai kurang sungguh-sungguh. Dilihat dari mana, saudaraku? Di banyak gereja, termasuk di BFA, yang mengikuti ibadah online berkurang dibanding April, Mei, Juni. Kemana mereka? Padahal belum banyak gereja yang beribadah secara onsite. Di Bandung baru beberapa. Tetapi kemana mereka yang gak ibadah? Anda boleh lihat, saudara. Hari ini maka kita perlu prihatin. Jangan pikir. Sebab apa? Maka saya katakan, bagi Bapak Ibu yang karena faktor umur atau faktor yang lain belum bisa beribadah secara onsite, yang di rumah, ibadahlah sungguh-sungguh secara online. Amin. Yang di rumah, amin. Anda mewakili yang di rumah, amin. Ini fakta. Bilangan riset, Anda boleh klik di Instagram bilangan riset. Hampir semua gereja mengalami penurunan dalam jumlah pemasukan keuangan. 40-60%. Tapi gereja-gereja yang justru mengalami penurunan, salah satunya gereja kita, itu yang banyak menabur di masa-masa seperti itu. Saya sampaikan buat saudara, gereja kita menabur dalam 4 bulan ini ratusan juta, saudara. Untuk baksos, untuk masyarakat, bla 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 bla. Saya pribadi, ini belum gereja ya, saya pribadi. 4 bulan ini saya nabur kurang lebih 200 juta untuk diakonia. Untuk orang-orang, baik non-Kristen, hamba-hamba Tuhan di pedesaan, hamba Tuhan di BFA. Orang-orang yang terdampak, 200 juta kurang lebih. Saya hitung 4 bulan ini. Saudara, padahal April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan. Saya tidak terima salary dari gereja. Tapi saya menabur. Karena saya tahu. Sebab saudaraku, maka hari ini orang benar hidup karena percayanya. Maka seperti saya katakan kemarin, 3 minggu yang lalu waktu saya khotbah, Yosua, hambaku Musa telah mati. Yosua, engkau yang kupilih. Saat saya kemudian seminggu berikutnya mendengar berita, Kemis saya khotbah, malamnya saudaraku, Bapak rohani saya dipanggil Tuhan. Jumat pagi saya berangkat ke Surabaya. Sabtu saya hadir di sana. Dan sepanjang perjalanan dari Surabaya ke Bandung, Tuhan bicara kepada saya tentang surat wasiat. Wasiat berlaku kalau pemberi wasiat mangkat. Maka kemudian Tuhan bicara kepada saya, hambaku Alek sudah ada dalam pangkuanku. Sekarang kamu yang meneruskan. Dan wasiat ini berlaku. Saudaraku, saya bangga. Saya tidak menerima warisan Rp1.000 pun secara uang. Saya enggak terima warisan gedung. Saya enggak terima warisan organisasi. Tapi saya terima warisan, yaitu apa? Pengurapan dan iman yang beliau ajarkan.
Itulah warisan yang Tuhan berikan pada saya lewat hambanya Pak Alek. Maka saya katakan, kalau ada ibadah ucapan syukur atau penghiburan di Surabaya, saya diberi kesempatan, saya akan berkata, saya dengan bangga, saya menerima warisan ini. Maka nama gereja kita, saudaraku, enggak lagi Betani, Betania. Ini belum diganti, sudah belum? Oh sudah, Betania. Successful Betania, Betania. Nama baru di musim yang baru. Katakan amin. Nama baru di musim yang baru. Haleluya, berkatnya baru. Dan Tuhan yang berperang. Haleluya. Amin. Hambaku Musa telah mati. Kamu sekarang memasuki negeri yang baru. Lupakan yang di belakangmu. Lupakan Mesir, lupakan padang gurun. Lupakan Korah, Datan, Abihu. Memandang ke depan. Aku yang berperang. Katakan amin. Ayat 14 dalam Bilangan 24 tadi. Sebagai ayat terakhir kita baca. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Dan beribadahlah kepadanya. Malam ini kita beribadah. Bahkan Yosua, kalau Anda membaca ayat-ayat berikutnya, Yosua bertanya, kalau kamu memilih untuk beribadah seperti nenek moyangmu, aku dan keluargaku tetap akan beribadah kepada Allah Israel. Amin. Amin. Yosua menghadapkan pilihan kepada bangsa Israel. Seandainya kamu tidak mau beribadah, no problem. Tapi aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah Allah Israel. Maka Anda lihat saudaraku, saya baca satu ayat terakhir sebagai tanda kita harus punya iman. Anda tahu Allah menjanjikan apa kepada saudara, kepada gereja kita. Mari kita buka Yosua pasal yang ke-21. Ayat yang ke-43. Jadi seluruh negeri ini diberikan Tuhan kepada orang Israel. Yang negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, 44. Dan Tuhan, sama-sama baca, mengaruniakan baca yang keras, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun dan dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45 terakhir kita bangkit berdiri. Sama-sama baca. Yang keras, yang keras, yang keras. Yang di rumah. Yosua 21:45. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sekali lagi, dari semua, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Baca sama-sama, katakan semuanya terpenuhi. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya. Mari
Mari sama-sama angkat tangan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are worthy, and to you are worthy. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are worthy, and to you are worthy. You deserve the glory. Oh, tepuk tangan paling meriah, katakan. You are worthy of it all. For from you are worthy, and to you are worthy. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are worthy, and to you are worthy. You deserve the glory. For from you are worthy, and to you are worthy. For from you are worthy, and to you are worthy. Sekali lagi. For from you are worthy, and to you are worthy. You deserve the glory. Somebody sing hallelujah. Hallelujah. Yes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang saudara dan saya lakukan malam ini, dengan setiap hari kita memberi ucapan syukur, pujian, penyembahan, dan kita memberitakan kematian Tuhan, itu sama seperti saudara dan saya di zaman Yosua mengangkat tabut Tuhan kemanapun kita pergi. Dan waktu tabut Tuhan itu diangkat, Tuhan melepaskan tabuhan, melepaskan kengerian bagi lawan-lawan. Jika ada tantangan yang di depan saudara, Tuhan tidak bermaksud untuk mempersulit, justru mempermudah saudara. Engkau akan mendiami kota-kota yang tidak kamu dirikan. Engkau akan memperoleh negeri tanpa susah payah. Engkau akan makan, menikmati kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Sebab itulah anugerah, itulah kasih karunia, itulah grace. Bagian saudara dan saya percaya. Katakan dengan saya percaya. Orang benar hidup karena percayanya. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan, berkati persepuluhan yang umat-Mu berikan. Lipat gandakan benih yang mereka tabur. Sebab kami akan menuai dari apa yang tidak kami tabur. Kami juga menuai dari apa yang kami tabur. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Serang angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Tidak ada lain ya Tuhan yang kuinginkan selain Engkau dan hadirat-Mu. Ku datang
menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Ku datang menyembah di bait-Mu, tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Indahnya hadirat-Mu, indahnya hadirat-Mu Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.